pola korupsi di Aceh terus berevolusi. Iya, jadi tidak lagi misalnya ya tidak hanya pada posisi kalau dulu ya pemotongan kan, tapi kalau sekarang kan tidak. Jadi di perencanaan itu sudah ada potensi-potensi tindak pidana korupsi. 172,2 miliar ini terjadi di pemerintah kabupaten kota atau di pemerintah Aceh sendiri? Ya di level pemerintah juga ada ya. Jadi ada di provinsi ada 5 kasus yang ditangani dan juga memang rata-rata di level kabupaten kota. Nah termasuk di level pengelolaan dana desa. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki komitmen politik ataupun tidak memiliki modal, berarti Anda siap-siap kalau melakukan korupsi akan dihabisin. Tapi kalau misalnya Anda memiliki kekuasaan, memiliki modal, memiliki relasi politik, ya Anda akan aman. Pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan meningkatkan pemain timnas. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, sepanjang tahun 2023, Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA mencatat sedikitnya atau kira-kira ada 172,2 miliar lebih kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Provinsi Aceh. Temuan ini ataupun catatan ini diungkap oleh Koordinator MATA Alfian pada temu pers Jumat 5 Januari 2024 lalu di kantor MATA di kawasan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Tentu temuan ini ibarat fenomena gunung es. Inilah yang baru terungkap dan tercatat. Bukan tidak mungkin catatan atau jumlahnya akan terus membengkak atau bahkan menggunung karena tidak terungkap ke publik atau media pers belum mengungkapnya. Terlepas dari besar kecilnya temuan tadi, apakah dengan jumlah tersebut praktek atau dugaan praktek korupsi di Provinsi Aceh masih dapat dikategorikan sebuah tindakan dan perbuatan yang masif? Untuk itu saya kembali mengundang Koordinator MATA, Saudara Alfian, untuk membedah masalah ini. Sebab dalam 2 tahun terakhir dari beberapa lembaga anti korupsi di Aceh, sepertinya MATA masih terus konsisten di jalur untuk tidak bergeser kemana-mana dalam hal antisipasi atau pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, saya kira saya akan langsung tanya ke Alfian ya. Saya panggil Bung aja lah ya. Ya, Bung Alfian, kembali tadi dengan jumlah 172,2 miliar. Apakah ini baik-baik saja, normal-normal saja, atau bisa dikatakan sebuah potret dari masih masifnya praktek korupsi di Aceh? Ya, yang pertama kalau MATA itu tiap tahun memang di akhir tahun pasti merilis ya hasil monitoring mulai dari kasus korupsi di proses lidik, penuntutan sampai pada putusan pengadilan. Nah artinya kalau kami melihat kasus korupsi Aceh hari ini kan ibarat gunung es, jadi yang sudah muncul dulu ke permukaan dan yang kita monitoring itu yang kita catat dalam glosari kita itu statusnya tersangka. Dan yang kedua sudah ada kerugian negara yang diminta oleh hasil penyidik. Jadi statusnya ini adalah tidak lagi asumsi, jadi final. Dan itu yang kita catat. Dan pada 2023 ini kerugian negaranya 172,2 miliar ini. Nah artinya kita percaya dan yakin bahwa masih banyak sekali kasus-kasus yang memang tidak terungkap dan juga masih dalam proses lidik, baik itu di kejaksaan maupun kepolisian di Aceh hari ini. Jadi ini bisa ibarat orang sakit nih masuk dalam kategori apa ini? Sehat, kurang sehat atau sakit? Atau ini... Ya posisinya sebenarnya ya kalau bicara kasus korupsi di Aceh ya kondisinya ya akut ya. Akut ya? Ya akut, karena memang tidak ada upaya pencegahan ataupun upaya minimalisir terhadap tindak pidana korupsi di level pemerintah saja, itu tidak ada upaya-upaya itu untuk hari ini kalau kita lihat.
Dan walaupun kita tahu bahwa termasuk terakhir di Desember 2023 dengan KPK secara gerbong datang ke Aceh rame-rame buat acara sampai 1 minggu, juga itu tidak akan berdampak efek secara secara konkret terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh. Karena secara sistem ya kita lihat secara tidak langsung memang terpelihara. Jadi kalau misalnya dalam hal ini aparat penegak hukum mau melakukan proses pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh, ya harus mulai dari proses perencanaan. Jadi harus mulai mendampingi, dan APH di Aceh punya kewenangan itu. Walaupun sampai sekarang kita lihat tidak ada upaya-upaya untuk melakukan proses pendampingan di saat proses perencanaan. Karena di Aceh itu sudah mulai korupsi di saat proses perencanaan, tidak lagi pada proses pelaksanaan. Itu yang sudah kita lihat hari ini, dan pola-pola korupsi di Aceh juga terus berevolusi. Jadi tidak ada pola-pola tradisional, jadi terus makin canggih. Pola korupsi di Aceh terus berevolusi. Iya, jadi tidak lagi misalnya ya tidak hanya pada posisi kalau dulu ya pemotongan kan, tapi kalau sekarang kan tidak. Jadi di perencanaan itu sudah ada potensi-potensi tindak pidana korupsi. Jadi artinya bisa disebut sudah sangat struktur dan sistematis. Iya, sudah sangat struktur. Makanya kalau kita bicara soal pencegahan ya harus mulai dari proses perencanaan yang harus didampingi. Dan kewenangan pendampingan ini sebenarnya yang paling berkompeten hari ini ya dalamnya ya aparat penegak hukum, dan mereka punya kewenangan untuk itu. 172,2 miliar ini terjadi di pemerintah kabupaten kota atau di pemerintah Aceh sendiri? Ya di level pemerintah juga ada ya. Jadi ada di provinsi ada 5 kasus yang ditangani, dan juga memang rata-rata di level kabupaten kota. Nah, termasuk di level pengelolaan dana desa. Nah, artinya secara update proses penegakan hukum bahwa korupsi di Aceh masih terjadi. Ini pesan yang paling penting. Yang kedua, bahwa masih banyak kasus-kasus yang belum tertangani atau memang luput dari proses penanganan, terutama oleh para penegak hukum. Luput atau sengaja diluputkan? Ya, saya pikir itu tergantung cara orang melihat ya. Jadi soal sengaja atau tidak, saya pikir juga publik juga akan tahu, punya penilaian tersendiri, karena banyak kasus-kasus yang memang tidak terselesaikan, dalam arti kata tidak ada kepastian hukum. Ya, seperti yang Anda katakan tadi kan, bahwa KPK Desember lalu ramai-ramai berjamaah ke Aceh, walaupun kembali dari Aceh, Ketua KPK juga akhirnya harus mundur. Kemudian APH juga dalam setiap pergantian, baik pergantian Kajati, pergantian Kapolda, selalu mengungkap keinginan, target-target pemberantasan korupsi, tapi kemudian senyap kembali. Ini bisa dikatakan luput atau memang? Ya, kalau istilah kami kan melihat bahwa ini ada cawi-cawi dalam kasus penanganan kasus korupsi di Aceh. Dan kalau dulu misalnya ya secara terbuka, kalau sekarang kan enggak. Jadi kasus misalnya yang menjadi catatan ataupun menjadi penantian panjang bagi publik di Aceh hari ini, misalnya kasus beasiswa, kasus Westafel, yang ya publik juga tahu bahwa aktor-aktor dalam kasus pidana korupsi ini siapa saja, tapi kan sampai hari ini tidak tersentuh. Artinya ya publik punya kesimpulan tersendiri bahwa proses penegakan hukum, terutama dalam memastikan di Aceh tidak terjadi tindak pidana korupsi lagi, ini juga sudah ada kesimpulan, saya pikir. Karena ya kasus korupsi di Aceh jelas sudah sangat masif ya. Tidak hanya bicara soal sektor-sektor pembangunan saja, tapi sudah mengalir ataupun virusnya sudah mengalir pada sektor-sektor keagamaan. Ya di akhir Desember kan juga kita tahu sama-sama bahwa bagaimana misalnya proses yang diungkapkan oleh Kejari Aceh Tenggara misalnya terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana Baitul Mal yang itu memang sebenarnya kalau kita lihat secara historis Aceh sendiri sangat menghayati kita semua. Akan tetapi fakta itu terjadi hari ini. Dan kita sebagai rakyat Aceh juga harus menerima kenyataan ini. Nah, akan tetapi bagi kami melihat ini tidak perlu lama-lama kita larut dengan kondisi ini, tapi bagaimana untuk melangkah ke depan, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, dan juga kita harus berani mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Jadi proses penanganannya oleh para penegak hukum juga harus langkah-langkah yang luar biasa. Ini kan tadi Anda mengatakan sudah terjadi masif, sistematis, dan struktur gitu ya.
Sementara masyarakat sudah paham siapa kira-kira dugaan tersangka pelakunya. Namun APH juga tidak bergerak termasuk KPK. Yang saya khawatirkan suatu ketika masyarakat pasif terhadap kondisi atau realita yang ada ini, apakah tidak justru memperlebar jurang praktek korupsi itu? Ya, tapi satu sisi kita percaya ya, secara psikologi publik hari ini, ketika bahwa korupsi ini masif, salah satu yang terjadi hari ini di Aceh adalah secara tataran sosial, krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah itu memang muncul. Ya. Ketika bahwa ya apalagi muncul kasus-kasus korupsi dan ini tidak lagi melihat secara sektor, tapi seluruh sektor sudah masif. Nah, artinya ya tidak tertutup kemungkinan misalnya hari ini muncul sebuah krisis ketidakpercayaan, tapi kemudian perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang yang memiliki mandat terhadap pengelolaan keuangan negara hari ini juga pasti akan bukan hanya soal dilakukan muncul krisis ketidakpercayaan, tapi pasti akan potensi terjadi perlawanan. Ya kalau kita lihat ya historis rakyat Aceh itu kan pasti ada, pasti terulang kembali bahwa bukan hanya sekedar krisis ketidakpercayaan, tapi potensi rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan secara masif kepada orang-orang yang sudah mereka berikan mandat ataupun yang negara sudah memberikan mandat, ketika mereka salah urus pasti akan perlawanan ya. Perlawanan bisa jadi perlawanan secara anarkis ataupun ya perlawanan ya secara protes besar-besaran. Itu akan terjadi karena apalagi ini sebentar lagi Osus Aceh sudah habis. Ya, jadi kalau istilah sederhananya dari orang-orang grassroots di Aceh mengatakan bahwa uang Osus sudah sekian, selama ini kalian ngapain? Nah, sementara kami masih kondisinya miskin, kan itu. Dan itu akan potensi itu ada dalam darah orang Aceh, dan saya sangat percaya itu. Makanya soal warning ataupun peringatan dan juga himbauan, kita sebenarnya sudah berkali-kali mengatakan bahwa masalah ini tidak akan baik-baik yang mereka kira, tapi ini potensi-potensi akan terjadi ke depan juga perlu diperhitungkan. Salah satunya bagaimana mengelola uang negara ataupun mengelola uang rakyat ini memang secara kepatutan. Ya, saya hanya ingin menyentil sedikit. Beberapa waktu lalu ada sekelompok masyarakat yang menuding ada dugaan terjadi praktek korupsi terhadap lelang proyek di BP2JK Aceh. Beberapa hari lalu muncul juga spanduk-spanduk di kawasan Darussalam, di kawasan kantor saya, justru ibaratnya seperti menantang. Ada sekelompok masyarakat beberapa waktu lalu meminta KPK untuk turun memeriksa sejumlah oknum yang ada di BP2JK Aceh. Tapi 2 hari lalu muncul spanduk oknum, kita nggak tahu siapa yang buat, justru menantang KPK, ayo KPK datang, periksa, kami siap diperiksa. Ini kan sebagai sebuah praktek tidak lucu sebenarnya dalam penegakan hukum khususnya korupsi di Aceh kan? Ya, kalau dalam catatan kami dalam pengelolaan anggaran APBN khusus di BP2JK ya, memang ini by design-nya beda sejak 2019. Jadi seluruh Indonesia, jadi yang mengendalikan kebijakan siapa yang melakukan proses pemenang tender itu BP2JK. Jadi balai-balai ini memang bicara teknis, mereka tidak lagi memiliki peran soal sebelum melakukan terjadi pengumuman pemenang tender. Kalau dulu balai-balai ini terlibat dalam proses evaluasi, tapi kalau sekarang kan enggak. Jadi by design-nya memang dari pusat kalau saya bilang. Nah, yang kedua, kelembagaan ini juga sangat tertutup, ya sangat tertutup untuk diakses. Apalagi misalnya kita lihat dari tahun ke tahun muncul terus permasalahan. Nah, kita kembali misalnya soal KPK ya. Nah, dengan kondisi bahwa pimpinan KPK diterpa persoalan serius dan itu adalah persoalan korupsi, saya pikir juga beberapa kasus yang pernah dilidik oleh KPK di Aceh itu juga patut diduga KPK bermain dengan kasus ini. Jadi kenapa hari ini misalnya publik berani menantang? Berarti memang ini soal ketidakpercayaan. Kalau dulu kan cuma meminta supaya ini ditanganin, cuma itu. Tapi kalau sekarang kan orang sudah caci maki. Jadi karena apa? Karena dengan soal kelakuan aparatur negara hari ini, yang kedua soal tidak responnya terhadap persoalan-persoalan kejahatan yang terjadi di daerah, sehingga ya orang menyampaikan aspirasi sudah anarkis. Jadi ya kalau dibilang tidak sopan, saya pikir bukan ketidaksopanan yang mereka sampaikan, tapi ini karena ya
publik hari ini gerah dengan kondisi para penegak hukum ya. Jadi tidak bicara tegak lurus, tapi masih dengan kondisi cawe-cawe. Saya pikir ini semua publik sepakat dengan kondisi cawe-cawe hari ini dalam menilai terhadap kinerja para penegak hukum. Jadi bukan hanya soal anggaran APBA dan APBK yang menjadi sasaran tembak dari para koruptor ini ya. Aceh sepertinya seperti yang Anda sebutkan tadi, dana-dana APBN juga ibaratnya Aceh sudah menjadi sebuah tempat cuci gudang juga ini ya. Cuci barang-barang ini juga untuk praktik korupsi. Ya ini kan bukan hanya BP2JK ya, kita juga pernah mendengar adanya lelang jembatan juga yang di Biren, kemudian asrama mahasiswa yang mangkrak beberapa waktu lalu. Ini terus-terus terjadi. Tapi seolah-olah terkesan tidak ada penanganan apapun. Ya, makanya saya melihat bahwa salah satu yang paling penting bagaimana soal partisipasi publik ya. Partisipasi publik yang memang harus masif. Karena saya melihat juga kalau di tahun 2020 kita pernah menganalisis bahwa ada indikasi bahwa ketika kita lakukan advokasi terhadap kasus-kasus pidana korupsi, APH-nya juga melihat ini siapa saja yang bergerak. Tapi ketika ada kasus yang masif, ya mereka akan lanjut. Tapi kalau tidak, ya cawi-cawi akhirnya. Dan ini beberapa... Jadi ada semacam cek ombak juga ya? Ya ada cek ombak. Saya melihat kita sudah menyimpulkan ke situ di tahun 2020 pada saat itu. Dan beberapa kasus sebenarnya ya juga terjawab hari ini ya. Misalnya kasus beasiswa, kenapa tidak disentuh? Karena kalau dari kasus beasiswa ini kan sebenarnya pesannya kan jelas. Jadi bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki komitmen politik ataupun tidak memiliki modal, berarti Anda siap-siap kalau melakukan korupsi akan dihabisin. Tapi kalau misalnya Anda memiliki kekuasaan, memiliki modal, memiliki relasi politik, ya Anda akan aman. Itu pesan yang sangat kental saya pikir dalam kasus beasiswa yang hari ini yang kita tangkap. Dan makanya upaya ini sebenarnya juga kita minta pertanggungjawaban kepada pemangku-pemangku di Aceh hari ini. Ini sampai kapan Anda mengelola ini? Kan itu pertanyaannya. Karena apapun saya pikir orang-orang yang sudah pernah duduk di Aceh, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, termasuk APH, sejarah akan mencatat. Artinya orang-orang inilah yang perlu diminta pertanggungjawaban karena orang-orang inilah yang tidak bisa mengurus Aceh dengan anggaran yang besar hari ini. Gitu ya. Oke, kita kembali ke Aceh. Ini di dalam rilis Anda hari Jumat lalu, dari 172,2 miliar, ada 65 miliar diantaranya penggelapan dana. Ini bentuknya seperti apa nih penggelapan dana ya? Ya, penggelapan dana ini masuknya ke modus operandinya fiktif ya. Jadi termasuk ada dana desa. Jadi dananya memang itu dibawa lari oleh pemangku dan juga termasuk kasus yang terjadi di Lamtering, permajamaan sawit di Aceh Barat, itu juga fiktif. Dan termasuk biaya operasional terhadap Puskesmas Kesehatan, itu juga terjadi di Pidijaya, itu juga fiktif. Kalau penyalahgunaan wewenang ini besar juga nih, 68,3 miliar lebih. Ini modus operandinya seperti apa ini? Kalau penyalahgunaan wewenang, jadi itu salah satunya adalah ada kasus korupsi lahan zikir ya, yang di Kota Banda Aceh. Iya. Yang kedua juga ada kasus lahan HGU PT Desa Jaya di Aceh Tamiang yang itu melibatkan mantan bupati. Dan juga ada kasus di PT BPRS Kota Juang yang juga itu lagi disidik yang belum selesai. Jadi penyalahgunaan wewenang ini memang terutama orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang memang melakukan upaya penyimpangan keuangan negara dengan mengandalkan terhadap jabatan mereka. Nah, terhadap semua hasil rilis ini, terhadap temuan ini, apa kira-kira harapan atau yang akan ditindaklanjuti oleh MATA? Ya, kita kemarin kan ada beberapa rekomendasi yang kita berikan. Mulai dari proses yang pertama kita berharap bahwa komitmen aparat penegak hukum di Aceh untuk melakukan pemberantasan korupsi secara utuh. Yang kedua juga perlu proses koordinasi, evaluasi antara dalam hal ini Polda Aceh dengan Kejati kalau di level provinsi, karena termasuk di
pengadilan tipikor, karena kita lihat tidak sinkron hari ini. Jadi ketika kasus sudah naik, dan juga kita juga jangan lupa vonis bebas juga menjadi tren di pengadilan tipikor Banda Aceh saat ini. Dan persoalan-persoalan ini perlu dievaluasi dan perlu sinkronisasi. Jadi bahwa 3 lembaga ini penting menilai bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, jadi proses penanganannya juga harus luar biasa. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengingatkan bahwa ketika putusan-putusan hasil kasasi yang itu diputuskan oleh MA hari ini, jadi salah satu misalnya kayak kasus tindak pidana korupsi yang sudah mangkrak, yang sudah inkrah, yang diputuskan oleh MA baru sudah 1 bulan ya, kalau kita hitung harinya, tapi sampai sekarang tidak dieksekusi, yaitu kasus tidak korupsi Tsunami Cup, yang itu sebenarnya yang harus dieksekusi. Tapi hari ini kejaksaan tidak bisa melakukan eksekusi karena belum mendapatkan putusan. Padahal salinan putusan. Padahal di MA itu sudah di web MA sudah sudah ditampilkan bahwa putusnya sudah ada. Nah, artinya soal-soal teknis ini di zaman digital kan di level aparat penegak hukum juga masih bermasalah. Ini kan aneh. Jadi apakah misalnya selain perusahaan ini harus diterima diantar atau memang cukup dikirim melalui digital? Seharusnya kan ini sudah bisa digunakan dengan kondisi digital hari ini yang sudah canggih, ya saya pikir kenapa tidak dimanfaatkan sehingga ini tidak memperlambat proses eksekusi. Jadi itu salah satu juga poin. Nah, yang terakhir bahwa proses penindakan pencegahan tindak pidana korupsi penting dibangun itu sejak di proses perencanaan. Jadi kalau KPK misalnya mau membangun pencegahan tindak pidana korupsi harus berani masuk di perencanaan. Saya pikir itu yang menjadi rekomendasi kita untuk tahun 2023 kemarin. Baik. Terima kasih Bung Alfian. Sahabat, sisi lain perencanaan ibarat seekor ikan. Perencanaan berada di depan atau di kepala. Selanjutnya adalah isang, badan, dan ekor. Bung Alfian berpendapat bahwa untuk dapat dilakukan pencegahan korupsi harus dilakukan pada awal atau pada sektor perencanaan. Ini sama artinya ikan tidak akan pernah busuk di tengah atau di ekor, tapi ikan busuk tetap berawal dari kepala. Itulah pembahasan kami hari ini. Sekali lagi, sahabat sisi lain, saya tidak akan mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan ini. Andalah sebagai pemilik kekuasaan tunggal untuk menilai. Jika Anda pendapat atau ada saran, mungkin kritik yang perlu Anda sampaikan, silakan Anda isi di komen. Dan saya tetap berharap Anda subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya agar program ini tetap berjalan. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan itu orang yang punya kuasa. Kan dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan meningkatkan pemain Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.